Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Desta Premesti Waluyo dengan NIM H1A023021 dari kelas A mata kuliah Hukum Teknologi dan Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus implementasi UU Keselamatan Kerja. Kecelakaan kerja di PLTA Wampu. Nama perusahaan PLTA yang dikerjakan PT Wampu Electric Power atau WEP. Jenis kecelakaan tersengat listrik. Lokasi Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Waktu kecelakaan Rabu 24 Februari 2016. Penyebab kecelakaan: ada kabel listrik tegangan tinggi yang rusak dan jatuh ke air. Kronologi kecelakaan: 13 orang pekerja sedang membangun instalasi di terowongan proyek PT Wampu Electric Power atau WEP. Saat pengerjaan instalasi dilakukan, air di terowongan dikeringkan hingga menyisakan sedikit air. Diduga ada kabel listrik tegangan tinggi yang rusak dan jatuh ke air. Para pekerja yang sedang berada dalam terowongan tiba-tiba saja terkena setrum dan terpental. Seluruh pekerja kejang-kejang dan 6 diantaranya tewas di tempat dan 7 lainnya mengalami luka bakar berat. Pekerja lainnya lalu menonaktifkan aliran listrik dan melakukan evakuasi rekan-rekannya yang menjadi korban. Latar belakang: pada Rabu 24 Februari 2016, terjadi kecelakaan kerja di proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dikerjakan oleh PT Wampu Electric Power atau WEP di Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 pekerja tewas dan 7 lainnya luka-luka akibat aliran listrik yang mengenai air tempat mereka bekerja di dalam terowongan proyek. Analisis kasus. 1. Identifikasi bahaya. Terdapat kegagalan dalam mengidentifikasi bahaya potensial di tempat kerja, terutama terkait dengan instalasi genset dan penggunaan kabel listrik di dalam terowongan basah. 2. Evaluasi resiko. Resiko kecelakaan kerja harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya seperti terowongan basah. 3. Penyediaan fasilitas keselamatan. UU Keselamatan Kerja mewajibkan penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai, seperti penerangan yang cukup dan instalasi kabel listrik yang aman, terutama di lingkungan kerja yang berpotensi bahaya seperti terowongan basah. 4. Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan keselamatan kerja harus diberikan kepada seluruh pekerja tentang penggunaan peralatan, prosedur keselamatan, termasuk pengetahuan tentang bahaya listrik dan tindakan darurat yang harus diikuti dalam situasi yang mengancam keselamatan untuk mengurangi risiko kecelakaan. 5. Kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus memastikan kepatuhan penuh terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku, terutama penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai dan pemeliharaan peralatan kerja yang sesuai. 6. Penanganan darurat. Respon cepat dari pihak terkait sangat penting dalam menangani kecelakaan kerja. Evakuasi yang cepat dan penanganan medis yang tepat dapat mengurangi dampak cedera. 7. Pengawasan dan pemeliharaan perangkat. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara perangkat kerja seperti genset dan instalasi kabel listrik secara berkala guna memastikan keamanan dan kelayakan operasionalnya. 8. Investigasi dan tindakan korektif. Setiap kecelakaan kerja harus diselidiki secara menyeluruh untuk menentukan penyebabnya. Tindakan korektif harus diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pasal yang dilanggar. 1. Pasal 92 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan dan memelihara tempat kerja yang aman bagi pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan pengusaha untuk memastikan bahwa semua peralatan kerja dipelihara secara teratur dan dalam kondisi aman untuk digunakan. Tindakan yang diperlukan. 1. Membuat inspeksi keamanan tempat kerja secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya. 2. Melakukan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan prosedur darurat bagi semua pekerja. 3. Memastikan pemeliharaan yang tepat dari peralatan kerja termasuk genset dan instalasi kabel listrik. 4. Meninjau kembali prosedur penggunaan genset dan pengaturan kabel listrik di lingkungan kerja yang basah.
5. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap kecelakaan kerja untuk menentukan penyebabnya dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Kesimpulan, kecelakaan pembangunan PLTA di Desa Arih Tengah menjadi peringatan penting akan pentingnya penerapan UU Keselamatan Kerja dalam setiap tahap proyek konstruksi. Dengan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam UU tersebut, perusahaan dapat melindungi kesejahteraan pekerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang fatal seperti terjadi dalam kasus ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.